Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 5 jam menghilang bocah umur 13 tahun yang tenggelam di Sungai Borang ditemukan tewas. Keluarga menangis histeris. Tak tahu penyebabnya, seorang petani tewas ditusuk saat mampir minum kopi di sebuah warung remang-remang di Kabupaten Banyuasin. Dewan Pers gelar workshop peliputan pemilu kepala daerah agar jurnalis dan media massa bisa tetap netral. Sejumlah warga Prabu Muli menggelar aksi damai di kantor Badan Pertanahan Nasional dan Pengadilan Negeri Kota Prabu Muli. Aksi ini sebagai bentuk protes warga karena belum mendapat ganti rugi lahan. Sejumlah warga Kota Prabu Muli mendatangi kantor Badan Pertahanan Nasional Prabu Muli. Kedatangan mereka untuk menunjukkan sertifikat tanah warga yang dikeluarkan oleh kantor BPN Kota Prabu Muli. Dokumen tersebut sebagai bukti bahwa lahan yang kini telah berubah menjadi jalan tol Prabu Muli itu adalah milik mereka. Warga juga mendatangi gedung Pengadilan Negeri Kota Prabu Muli. Mereka meminta ganti rugi lahan jalan tol Indralaya Prabu Muli yang sudah dibayarkan oleh pihak kontraktor. Namun kini uangnya dititipkan ke pihak Pengadilan Prabu Muli. Uang ganti rugi lahan milik warga belum dibayarkan karena adanya gugatan pihak lain yang mengklaim lahan yang sama kepada Pengadilan Negeri Kota Prabu Muli. Orang terkait dengan ganti kerugian di jalan tol ini belum bisa saya berikan surat pengantar di pengadilan dikarenakan apa? Dikarenakan ada gugatan baru yang perkara nomor 1 digugatannya tanggal 20 Februari 2024. Nah, sehingga untuk surat pengantar belum saya bisa buat. Di samping itu juga ada surat dari pengadilan yang berisi informasi bahwa permohonan untuk pembayaran ganti rugi dari 8 orang ini juga dari Pengadilan Prabu Muli tanggal 27 Maret 2024, intinya bahwa belum bisa diproses untuk pembayaran ganti rugi, sehingga hal inilah yang membuat kami belum bisa membuat surat pengantar dari kantor pertanahan Kota Prabu Muli. Di mana keadilan? Di mana rasa kemanusiaan? Sudah 4 tahun ini oknum ini di pengadilan ini bertele-tele dengan dalih nak minta ni yang dicair ke, nak putusan pengadilan. Mana? Ni besan hidup ni jelas. Kita tanya ke tadi, mana surat kamu pemberitahuan ke Mahkamah Agung? Tak kata baru ini nak ke Pengadilan Tinggi. Di surat edaran itu harus dilaporkan ke Mahkamah Agung. Tak bisa serta-merta sidang ke inilah mafia, oknum mafia tanah. Sejauh ini masih ada 8 warga yang mengaku belum mendapat uang ganti rugi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Prabu Muli. Geliat Pilkada November mendatang mulai tampak. Bakal calon wali kota Palembang, Firmansyah Hadi, mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota di kantor DPC PDI Perjuangan. Kader Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku serius bakal maju dalam pencalonan sebagai wali kota. Bakal calon wali kota Palembang, Firmansyah Hadi, mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota di kantor DPC PDI Perjuangan di Jalan Radial Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Firmansyah diterima langsung oleh pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Palembang. PDI Perjuangan merupakan partai kedua yang disambangi oleh kader Partai Kebangkitan Bangsa yang juga anggota DPRD Kota Palembang itu. Sebelumnya, Firmansyah Hadi telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota Palembang di kantor DPC Partai Golkar. Menurutnya, pengambilan formulir ini sebagai bentuk keseriusan untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan bersaing dengan calon lain yang telah mendeklarasikan diri. Ini maksudnya untuk mendaftar mengambil formulir pendaftaran di PDIP Kota Palembang. Untuk PDI ada sudah berapa partai lain yang sudah diambil formulirnya, Kak? Yang sudah mengambil partai kita daftar sudah di Golkar. Hari ini habis ini kita ke balik kandang.
balik kandang ke PKB. Ke PKB. Karena walaupun ini partai kita sendiri, kita harus tahu administrasi, kita harus juga daftar dan ngambil formulir. Artinya PDI ini salah satu yang menjadi target utama kita untuk mengusung dalam pencalonan menjadi bakal calon wali kota ya Kak? Tergantung PDIP. Sejauh ini DPC PDI Perjuangan Kota Palembang telah menerima sejumlah bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Palembang sebanyak 12 bakal calon. Terhitung sama Pak Firman sudah ada 12 calon yang mengambil. Dari 12 itu 10 bakal calon wali kota, 2 bakal calon wakil wali kota. Untuk prosedurnya nanti seperti apa Kak penetapan calon yang akan diusung oleh PDI nanti? Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa PDI Perjuangan membuka penjaringan dan pendaftaran ini dimulai pada 16 April sampai dengan 20 Mei 2024. Jadi di range waktu itu baik pengambilan dan pengembalian. PDI Perjuangan akan melihat hasil survei calon wali kota serta kesamaan visi misi dalam membangun Kota Palembang sebelum akhirnya menjatuhkan dukungan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Jajaran Polres Ogan Komering Ulu Timur menggelar simulasi sistem pengamanan markas komando atau Sispamako pada Kamis pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kesiapan anggota Polri dalam menghadapi ancaman dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Sejumlah anggota Polres Ogan Komering Ulu Timur berhamburan keluar gedung saat sirine tanda bahaya berbunyi. Mereka lantas menuju pos masing-masing sebagai bentuk kesiapsiagaan melakukan pengamanan. Kegiatan ini merupakan sebagai bagian dari simulasi sistem pengamanan markas komando atau Sispamako yang digelar di Polres Oku Timur. Simulasi Sispamako ini dilakukan dengan membagi beberapa titik untuk melihat kesiapan anggota Polres Oku Timur dalam menghadapi ancaman dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Simulasi melibatkan seluruh satuan yang bertugas di Polres Oku Timur. Kita mengisi waktu melakukan kegiatan simulasi sistem pengamanan markas komando atau Sispamako. Nah, ini tadi kita ada 2 skenario. Yang pertama adalah ancaman adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan mengganggu Polres Oku Timur. Kita siagakan anggota seluruh sisi dari Mako Polres Oku Timur, dan juga skenario yang kedua adanya kelompok masyarakat yang akan mendatangi Polres Oku Timur yang akan datang dari arah depan, sehingga kita konsentrasi pengamanan Mako di sepanjang pagar depan. Sejauh ini Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan salah satu daerah yang aman dan kondusif. Meski demikian, Polres Oku Timur tidak ingin kecolongan dalam Kamtibmas. Karena potensi adanya gangguan Kamtibmas bisa terjadi kapan saja. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ya, Dewan Pers menggelar workshop peliputan pemilu kepala daerah atau Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan. Dewan Pers berharap para jurnalis dan media massa dapat menjaga independensi dan tidak bertindak sebagai juru kampanye. Pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden. Dewan Pers menggelar workshop atau lokakarya terkait peliputan pada pemilu kepala daerah serentak tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan. Workshop dihadiri oleh sejumlah praktisi dan narasumber dari Dewan Pers, serta perwakilan KPU Bawaslu Sumatera Selatan dan aparat keamanan. Sejumlah jurnalis dan perwakilan media massa yang ada di wilayah Sumatera Selatan turut hadir dalam kegiatan ini. Workshop bertujuan agar masing-masing pihak dapat menjalankan peran masing-masing secara profesional, serta menghormati tugas dari para jurnalis. Workshop juga untuk memberi bekal kepada jurnalis terkait peliputan pilkada yang tahapannya dimulai pada 5 Mei nanti. Para jurnalis diminta tidak terlibat dalam politik praktis, karena pers bukanlah juru kampanye. Jurnalis yang terlibat dengan politik praktis diminta untuk cuti atau mundur sebagai jurnalis, guna menjaga independensi. Kegiatan workshop ini untuk mengawal agar pemilu kada yang sebentar lagi akan kita lakukan dinamikanya dikawal betul oleh teman-teman jurnalis ya, agar tetap kondusif, agar
berjalan sedemokratis mungkin dan ada proses pemberdayaan publik melalui pemberitaan. Nah, supaya ada kesamaan pandangan soal bagaimana pemilu kada tadi supaya berjalan demokratis dan lain-lain itu, seperti yang tadi saya sampaikan, maka workshop ini dilakukan. Menurut Dewan Pers, pers menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu karena bertanggung jawab melahirkan dan menjaga nilai-nilai demokrasi agar sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemilu. Workshop seperti ini juga digelar Provinsi Bengkulu dengan materi yang sama. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.